Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Duyani, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Negeri 3 Pasir, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan ketiga LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di MTS Negeri 3 Pasir. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 8 dengan materi pokok hukum bacaan mat silang. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Sebelum kita belajar, akan Ibu presentasi dulu. Awaldo Hadir. Saskia, Hadir. Farel, Hadir. Nadira, Hadir. Kartika. Hadir. Persiapan belajar kalian hari ini, bawa buku tulis, Bawa. Al-Quran di bawah, Bawa. pulpennya di bawah. Bawa. Ya, baik ya. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa, silakan Ananda Farel. Dilanjut dengan nanti selesai berdoa membaca surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas. Silakan Pak. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terima kasih Ananda Farel yang sudah memimpin doa. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita isbiri dulu ya, biar semangat. Siap? Siap. Silakan. Tabuk semangat. Terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi hukum bacaan. Ya, di kelas 8 ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan. Pada kelas 7
kita sudah pernah belajar tentang hukum bacaan, yaitu Saskia masih ingat mat apa? Mat iwa, mat lagi, ya, mat arif, lis sukun, ya. Nah, dalam membaca Al-Quran itu penting sekali kalian memahami tentang hukum bacaan, ya. Membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca, tetapi aturan membacanya juga perlu kalian pelajari, ya enggak? Ya. Karena kalau panjang pendeknya itu tidak benar, maka membuat artinya jadi salah, begitu, ya kan? Nah. Itu ada gambar ngaji yuk, ajakan untuk mengaji. Ada yang sering mengaji di rumah? Tidak ada? Ada. Farel sering ngaji di rumah? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Materinya mat sila. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah pertama, coba dibaca dengan nyaring, awal dong. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik menjelaskan pengertian hukum bacaan mat sila secara bahasa dan istilah dengan tepat dan benar. 2. Peserta didik mengidentifikasi ciri-ciri hukum bacaan mat sila dalam Al-Quran, surah-surah pendek pilihan dengan benar. 3. Peserta didik mendeskripsikan cara melafalkan hukum bacaan mat sila dalam Al-Quran, surah-surah pendek pilihan dengan tepat dan benar. Ya, terima kasih, stop. Lanjut dibaca sama Kartika. Peserta didik menganalisa hukum bacaan mat sila dalam Al-Quran, surah-surah pendek pilihan dengan tepat dan benar. 5. Peserta didik menuliskan hukum bacaan mat sila dalam Al-Quran dengan benar. 6. Peserta didik membaca hukum bacaan mat sila dalam Al-Quran dengan benar. Ya. Silakan diamati dulu. Secara bahasa, mat artinya sila artinya hubungan. Artinya hubungan. Mat panjang, sila artinya hubungan. Maksudnya hubungan ini adalah, ya, dalam memanjangkan bacaan ini berhubungan dengan hadomir. Hadomir seperti ini. Hadomir. Ada tanda baca rumah. Ini apa bacanya? Kalau ini apa bacanya? Ini bacanya? Tentu kalian sudah sering membaca ini di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, ya, sering, ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada tanda baca yang seperti ini, kira-kira disebut apa? Fathah. Fathah, ya. Disebut fathah. Kalau berbaris di bawah, kasroh. Kalau yang seperti ini, Dhamma. Ya. Kalau barisnya dua, fathah-tain. Kalau barisnya dua di kasroh-tain. Terus kalau ini tambah lagi, Dhamma-tain. Ya. Ya. Karena sering sekali kalian itu tidak memahami tanda bacanya, jadi susah untuk memahami
membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau dilihat tadi arti secara bahasa panjang, sila artinya hubungan. Jadi memanjangkan bacaan yang berhubungan dengan hadromir. Secara istilah, nih. Secara istilah, apabila terdapat hadromir berharokat doma maupun kasroh. Mana dia? Ini. Hadromir berharokat doma maupun berharokat kasroh. Ya, jadi pelajaran kita fokus kepada hadromir. Hadromir yang berharokat doma ataupun kasroh terletak di akhir kata. Kemudian tidak dibaca atau tidak berhenti membacanya. Kemudian tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya. Dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup, bukan mat. Maksudnya nanti sebelum huruf ini bukan yang berharokat apa? Berharokat hidup, ya, bukan mat. Mat itu artinya panjang. Huruf yang berharokat panjang sini. Nah, seperti itu. Matsila ini terbagi atau dibagi menjadi dua, ya, yaitu matsila tawila artinya panjang dan matsila kasirah artinya pendek. Contoh daripada mat sila tawila. Nah, ini contohnya. Yang mana masilah tawila? Yang mana hadromir? Nih. Ki. Ya. Ki. Setelah hadromir terdapat alif. Maka ini ciri-ciri daripada matsilah tawila. Matsilah tawila. Ini keterangannya. Setelah hadromir diikuti alif. Huruf H ini yang mana bacanya hi, dibaca panjang sampai 5 harokat. Bagaimana 5 harokat? 5. Misalnya gini. Min ilmihi, pakai jari saja ya, atau pakai tutukan. Min ilmihi, begitu panjangnya. Illa bima sya, ya. Berapa harakat panjangnya tadi? 5. Apabila setelah hadromir terdapat alif, maka masuk dalam matsilah tawila. Karena tadi ada 2. Nah, sekarang matsilah kasirah. Matsilah kasirah. Yang mana hadromirnya? U. Ya. U. Setelah hadromir ada alif tidak? Kalau tidak ada alif maka 2 harokat panjangnya. Karena tidak ada alif 2 harokat. Kalau ada alif 5 dan namanya matsilah tawila. Kalau tidak ada alif setelahnya maka matsilah kasirah. Itu ciri-ciri daripada matsilah kasirah, ya. Nih, setelah hadromir tidak diikuti alif. H ini maksud ini dibaca hu tadi, dibaca panjang 1 alif. Jadi 1 alif itu sama dengan 2 harakat. 2 harakat. Bagaimana?
perhatikan ya. Sini. Apa? Ayo kita buka Mushaf Al-Quran Juz 1 Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Kemudian baca dengan tartil. Kira-kira di dalam surah yang dibaca tadi ada enggak maksilah di situ? Ada. Coba kita baca bersama, ya, baca dulu bersama-sama. Yang mana maksilahnya nanti akan ketemu nih. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Di mana hadomin? Yang mana maksilahnya? Ya? Ya. Ya. Ini? Ya. Ya. Ini? Ya. Maksilah apa ini? Tawilah apa kasirah? Tawilah. Tawilah, ya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari materi ini, nah mungkin
Di antara kalian ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Apa ciri-ciri bacaan matsilah? Apa ciri-ciri bacaan matsilah? Ciri-ciri daripada bacaan matsilah. Pertama ada Mir. domir, ya. Itu ciri yang paling utama. Ada lagi pertanyaannya? Apa pengertian matsilah? Pengertian daripada matsilah. Mat artinya panjang. Sila artinya jadi matsilah itu adalah bacaan panjang yang berhubungan dengan Mir. domir. Ada lagi pertanyaan? Ya. Bagaimana cara membaca hukum bacaan matsilah? Cara membaca hukum bacaan matsilah. Karena matsilah itu ada dua, kasirah dan tawilah, maka cara membacanya pun ada dua. Apabila setelah hadomir itu terdapat alif, maka cara membacanya dipanjangkan 5 harokat. Apabila setelah hadomir itu bukan alif, maka cara membacanya 2 harokat. Ya, seperti itu ya. Nah, baik. Untuk pelajaran selanjutnya, silakan kalian membentuk kelompok. Kelompok yang sudah dibagi, silakan mengambil posisi. Sudah bentuk kelompoknya? Ayo bergabung, yang belum bergabung. Jadikan satu meja. Nah, perhatikan dulu anak-anak ya. Perhatikan dulu sebentar. Tugas kalian adalah mencari hukum bacaan matsilah, baik itu tawilah ataupun kasirah yang ada di dalam Al-Quran. Silakan dicari.
Setelah hadomir bukan alif, berarti termasuk mat sila kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 5. Silakan dibaca. Pada Al-Quran surah Baqarah ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi. Ciri-cirinya maksilah tawilah dibaca panjang 5 harokat. Ciri-cirinya setelah hadomir adalah alif. Setelah hadomir terdapat alif. Ya, terima kasih untuk kelompok ini. Nah, setelah kalian sudah menemukan hukum bacaan matsilah, baik itu tawilah ataupun kasirah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kesimpulannya, ya. Kesimpulannya, siapa yang dapat menyimpulkan? Pertama, silakan jawab ya. Mat artinya Panjang. sila artinya Hubungan. matsila adalah bacaan panjang yang berhubungan dengan hadomir, ya. Jadi matsilah itu adalah bacaan panjang. Jadi kita memanjangkan bacaan apabila kita menemukan hadomir. Setelah hadomir terdapat alif, maka termasuk matsilah tawilah. Kalau setelah hadomir bukan alif, maka matsilah kasirah. Ya. Nah, untuk pembelajaran kita Ibu kira cukup sampai di sini. Pelajaran kita sudah selesai. Namun untuk tugas berikutnya kalian akan Ibu berikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya. Bentuknya seperti ini. Silahkan nanti kerjakan di rumah. Minggu depan kalau kita masuk, kalian akan kumpulkan LKPD ini, ya. Jawabannya kepada Ibu minggu depan. Nah, minggu depan kita masih melanjutkan tentang hukum bacaan, yaitu mat setelah matsilah, yaitu mat badal, ya. Ada materinya mat badal. Ya, baik, sebelum mengakhiri pelajaran, silakan Farel memimpin doa sesudah belajar. Duduk siap. Sebelum istirahat, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai.